Renungan kali ini dengan tema peluang bertobat. 1 Petrus pasal 3 ayat 18-22. Dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 5, dan jikalau tiada ia menyayangkan orang dahulu kala itu, hanya memeliharakan Nuh, penganjur jalan yang benar, bersama-sama dengan 7 orang lain, tatkala didatangkannya air bah ke atas dunia orang fasik itu. Saya berdoa bagi yang ngeklik channel ini, bagi saudara yang sakit dalam nama Tuhan Yesus sembuh, bagi yang miskin diberkati dengan limpahnya dan yang susah diberi sukacita. Amin. Kembali ke renungan kita. Apakah yang terjadi selama 3 hari 3 malam ketika Tuhan Yesus berada di alam maut? Banyak orang tidak membahasnya. Di alam roh, Tuhan Yesus pergi ke alam kubur untuk menjumpai mereka yang ditenggelamkan saat peristiwa air bah pada zaman Nuh. Petrus menulis bahwa mereka berada dalam keadaan roh dan di dalam penjara. Kitab Kejadian menulis bahwa kejahatan mereka saat itu sudah tidak bisa maafkan lagi. Tuhan pun menetapkan untuk menghapuskannya dari muka bumi. Hanya Nuh yang berkenan kepada Tuhan, di antara orang-orang sezamannya. Semua keturunan Adam, kecuali Nuh dan keluarganya, ditenggelamkan dalam banjir besar itu. Tuhan Yesus pada masa antara kematian dan kebangkitannya itu pergi menemui mereka. Terjemahan L.A.I. memakai istilah, memberitakan Injil kepada mereka yang berada dalam penjara itu, tetapi tidak berarti Tuhan memberi peluang kedua kepada mereka untuk bertobat. Untuk keyakinan peluang kedua seperti itu, tidak ada dukungan alkitabiahnya. Besar kemungkinan yang dimaksud dalam konteks ini adalah proklamasi Injil yang telah mengalahkan dosa, dengan mematahkan kuasa maut. Mereka yang terpenjara itu disadarkan, bahwa mereka dulu hidup dalam kuasa dosa dan menolak kesaksian Nuh, serta terus hidup dalam dosa, karenanya mereka layak berada dalam penjara itu. Peluang untuk bertobat selama Nuh membangun bahteranya, tidak dipedulikan oleh orang-orang sejamannya itu. Kita bisa belajar satu prinsip rohani, yaitu peluang untuk bertobat harus kita manfaatkan, sebab bila peluang itu habis waktunya, tidaklah ada jalan lagi untuk bertobat. Mari kita ajak setiap orang untuk memanfaatkan masa anugerah yang masih terbuka ini. Sampai ketemu lagi, salam sehat. Renungan kali ini berjudul Hidup Kudus bagi Tuhan dalam Imamat pasal 20 ayat 1-27. Imamat pukul 20.26, Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini, Tuhan, kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Sebelum lanjut saya berdoa bagi yang sakit apapun disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, bagi yang miskin, diberkati sampai melimpah dan yang mengalami kesedihan mendapatkan sukacita. Amin. Lanjut ke renungan kita. Siapapun orangnya, ia pasti tidak akan mencampur pakaian yang sudah bersih dan rapi tersetrika dengan pakaian yang sudah terpakai atau kotor di satu tempat yang sama. Kita pasti menaruhnya di tempat yang terpisah. Hal membuang sampah saja kita pun memisahkan antara sampah kering dan basah di tempat yang terpisah. Mengapa harus ada pemisahan? Sebab jika yang baik dan tidak baik dijadikan satu hasilnya akan tercemar. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Matius pasal 7 ayat 6. Tak mungkin pula kita menyimpan barang yang sangat berharga di tempat sembarangan, kita pasti menaruhnya di tempat yang tersembunyi dan aman, supaya tidak bisa diambil atau dicuri oleh orang lain. Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan hal-hal yang cemar. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7, melainkan kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. 1 Petrus pasal 1 ayat 14-16. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Jika Roh Kudus ada di dalam kita, kita tidak bisa mencampurkan sesuatu yang kudus dengan yang najis. Karena itu orang percaya harus memiliki kepekaan rohani, sehingga dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Imamat pasal 10 ayat 10. Kristus sudah menebus hidup kita dengan darah-Nya yang mahal, berarti hidup kita ini bukan lagi milik kita sendiri, melainkan sudah sepenuhnya menjadi milik Kristus. Maka dari itu kita harus menyerahkan seluruh anggota tubuh kita ini sepenuhnya untuk dipakai sebagai senjata kebenaran, bukan sebagai senjata kelaliman. Roma pasal 6 ayat 13. Hidup dalam kekudusan berarti tidak mau berkompromi dengan dosa, artinya menjauhkan diri dari segala kecemaran. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, ketemu channel Renungan Sabda Tuhan.
Renungan kali ini berjudul Tak Cukup Hanya di Hati. Renungan hari ini diambil dari Lukas pasal 22 ayat 54-62. Lukas pasal 24 ayat 34. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Sebelumnya saya berdoa, Tuhan Yesus berkati yang menonton channel ini, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus, yang miskin diberkati dengan melimpah dan yang sedih dihiburkan. Amin. Kembali ke renungan kita. Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Pada hari pertama setelah bangkit, sebelum malam tiba, Tuhan menjumpai Simon. Apa yang Tuhan pandang begitu mendesak sehingga dia bersegera menjumpai Simon. Petrus menyangkal Tuhan, bahkan 3 kali. Ketika Petrus menyangkal untuk ketiga kalinya, Tuhan berpaling menatap Petrus. Itu mengingatkan Petrus pada sabda Tuhan, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku, pada ayat 61. Perasaan sangat berdosa, sesal yang amat dalam, menindih hati Petrus hingga dia pergi sambil menangis sedih, pasal ayat 62. Apalagi, sampai Tuhan wafat, Petrus tak bisa datang memohon ampun. Tak terperikan berat beban yang menindih hati Petrus. Tuhan tahu semua itu, dan dia pasti sudah mengampuni Petrus. Tetapi, Tuhan memandang itu belum cukup. Tuhan ingin Petrus tahu bahwa dia sudah diampuni, agar beban yang menindihnya terangkat, agar dia tak lagi berputus asa, agar hidupnya dan relasinya dengan Tuhan dipulihkan. Sebab itu, Tuhan bersegera menjumpai Petrus untuk menyatakan pengampunan. Apa yang Tuhan ajarkan di sana? Pengampunan memang harus dari hati, tetapi tak cukup hanya di hati. Tak cukup kita berkata, dalam hatiku, aku sudah mengampunimu. Pengampunan harus dinyatakan, lewat kata dan tindakan, kepada orang yang diampuni, agar beban yang menindihnya terangkat, agar dia dan relasi dengannya dipulihkan. Bila Anda mempunyai dosa kesalahan datanglah pada Tuhan Yesus pasti mengampuni dan jangan berdosa lagi. Amin. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dan kali ini bertema Paskah, Ia telah bangkit. Ingatlah akan perkataannya, beritakanlah. Yesaya pasal 65 ayat 17-25, dan Lukas pasal 24 ayat 1-12. Perempuan-perempuan ini telah menunjukkan sebuah kualitas iman dan keteguhan sikap yang setia kepada Sang Guru. Hal ini terbukti melalui konsistensi mereka dalam menghormati Yesus Kristus. Pagi-pagi benar, setelah lewat hari Sabat, mereka pergi dengan niat merempahi tubuh Yesus. Praktik ini adalah sesuatu yang lumrah sesuai konteks saat itu karena jenazah pada umumnya dikuburkan dalam gua-gua. Namun, betapa kagetnya para perempuan itu karena ternyata pintu gua kubur sudah dalam keadaan terbuka dan mayat Tuhan Yesus sudah tidak lagi terbaring sebagaimana mestinya. Logika yang muncul adalah, apakah ada orang yang sudah mencurinya? Di tengah kebingungan dan kesedihan yang membuat mereka termangu, hadirlah 2 sosok penyampai pesan untuk membangkitkan kesadaran dan ingatan mereka akan perkataan yang pernah Yesus sampaikan terkait kondisi ini, bahwa Ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Pesan ini pun menjadi sangat penting bagi para perempuan itu. Bukan hanya menjadi penghiburan bagi mereka tetapi juga untuk membangunkan iman yang mulai tertidur di tengah pedihnya kematian Sang Guru. Tidak berhenti sampai di situ, perempuan-perempuan itu juga diutus untuk memberitakan kebangkitan Yesus kepada para murid laki-laki yang lain. Kebangkitan Yesus adalah pengharapan yang menjadi kenyataan. Pertama-tama, kita mendapatkan bukti bahwa kematian tidak berkuasa untuk memisahkan kita dari Sang Sumber kehidupan. Kedua, kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa firman genapi sehingga sepatutnyalah setiap umat percaya untuk mengingat dan menjalani firman itu setiap hari. Ketiga, kebangkitan Yesus juga merupakan indikator kesediaan memberikan penyertaannya. Kemudian, secara khusus kebangkitan Yesus yang dialami, pertama-tama oleh para perempuan di kubur itu menjadi tanda bahwa berita kebangkitannya adalah bahan bakar untuk menyalakan kembali api iman setiap umat percaya yang mungkin sudah mulai meredup di tengah gumul juang kehidupan. Idealnya, kebangkitan Yesus menjadi pengalaman konkret dalam hidup setiap umat Allah. Ini bukan sekedar doktrin, bukan pula sekedar catatan atau juga hanya rutinitas tahunan yang dirayakan melalui ibadah. Meski demikian, tidak jarang hari kebangkitan Yesus justru dijalani dalam nuansa yang terlalu pedih dan memilukan. Namun, inilah kuasa kebangkitan Yesus yang perlu kita ingat dan hidupi. Para perempuan di kubur Yesus pagi-pagi itu telah mengalami transformasi mental, emosi dan spiritual sebagai muridnya. Mereka pun diutus untuk menghidupi kebangkitan itu dan memberitakannya,
meski kita tahu bahwa segala perkataan itu hanya dianggap sebagai omong kosong oleh para murid, laki-laki, lainnya. Pengharapan yang menjadi nyata melalui kebangkitan Yesus Kristus itulah yang juga tergambarkan dalam pesan kenabian Yesaya. Di dalam pasal 65 mulai dari ayat 17 sampai 25, kita dapat melihat bagaimana akan terjadinya perubahan kualitas hidup melalui penebusan Tuhan atas bangsa Israel. Bagi umat Israel yang baru saja keluar dari pembuangan, tentu saja berita kenabian dalam Yesaya 65 ini menjadi semangat, dorongan dan pengharapan bagi mereka untuk menyongsong hari-hari ke depan serta membangun kembali kehidupan yang berkualitas di dalam Tuhan. Tidak mengherankan, jika Yesaya menyampaikan pesan Tuhan dengan berbagai kondisi hidup yang jauh berbeda dari sebelumnya. Perbedaannya, melalui kebangkitan Kristus segala kualitas hidup itu tidak hanya ditujukan bagi umat Israel melainkan seluruh ciptaan. Tuhan sedang memperbarui segala sesuatunya menjadi segar baru, kembali di dalam kasih-Nya. Sahabat Alkitab, hari ini merupakan peristiwa besar yang semestinya kita rayakan dalam ritus peribadahan dan kita rayakan dalam ritus kehidupan sehari-hari. Kebangkitan Yesus adalah pengharapan yang mengubahkan, yang menjadi nyata dan pengalaman transformasional. Marilah kita mengingat setiap firman Tuhan, menghidupi kebangkitan Kristus dan memberitakannya melalui segala aktivitas keseharian kita. Renungan kali ini bertemakan tentang sia-sia. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saya berdoa bagi yang ngeklik channel ini, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Kristus, yang miskin diberkati sampai melimpah, yang susah dihiburkan. Amin. Kembali ke renungan kita. Berbicara tentang kebangkitan Kristus, maka kita meyakini bahwa ini merupakan suatu pernyataan tentang pribadi dan pekerjaan Kristus sendiri. Dan ini ada hubungannya dengan kebangkitan orang-orang percaya. Pengharapan hidup kita tergantung mutlak kepada kebangkitan Kristus. Karena Ia bangkit, kita juga akan mengalami kebangkitan itu. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Kebangkitan Kristus merupakan bukti, keilahian, kemanusiaan dan kuasa penyelamatan dari dosa. Kebangkitan Kristus merupakan langkah pertama dalam tahap-tahap pemuliaannya. Pemuliaannya itu terdiri dari kebangkitan, kenaikan ke sorga dan pengangkatannya untuk duduk di sebelah kanan Bapa dan tahta Bapa, kedatangannya kedua kali ke dunia dengan kuasa dan kemuliaan, kedudukannya di atas tahta Daud di dalam kerajaan damai sejahtera, pengangkatannya sebagai hakim di tahta putih pemuliaannya di sorga baru dan bumi yang baru. Wahyu pasal 20 ayat 11 dan pasal 21 ayat 1. Kebangkitan juga membawa Kristus pada pelayanannya yang baru bagi orang-orang percaya. Ia berfungsi sebagai juru syafaat saat ini bagi orang-orang percaya. Bersyukurlah karena tanpa kebangkitannya, tidak ada juru syafaat bagi kita orang percaya. Bagaimana jadinya jika Kristus tidak dibangkitkan? Sia-sia semua. Demikian renungan kita, sampai ketemu lagi dalam renungan Sabda Tuhan.